Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series terbaru dari Disney Plus Hotstar yang baru banget tamat setelah 10 episode yang tiap minggunya itu keluarnya cuma satu. Ini karena series luar, bukan drakor yang biasanya dua. Jadi cukup lama lah. Judulnya Shogun, diadaptasi dari novel yang sangat terkenal ternyata di eranya tahun 1975. Mungkin sampai sekarang juga terkenal kali ya. Dan sempat juga diadaptasi sebetulnya jadi series di Jepang tahun 1980. Dan yang menarik ya, ini bukan karangan orang Jepang, bukan orang Inggris juga, tapi orang Amerika. James Clavell penulisnya. Dan sinopsisnya sendiri bercerita tentang apa sih Shogun? Nah, diawali dari 1600-an gitu ya. Era saat itu Jepang itu nggak dipimpin oleh satu pemimpin, dipimpinlah sama 5 orang yang pemimpin daerah-daerahnya gitu, kayak gubernurnya lah gitu, orang-orang yang menjaga wilayah Jepang. Disebutnya Reigen. Yang tokoh utamanya salah satu yang diliatin banget di sini adalah peran Yoshi Torinaga. Nah, Yoshi Torinaga ini salah satu Reigen yang diasingkan gitu karena dia dituduh pembelot lah. Nah, kebetulan ada John Blackthorne dari Inggris, dia seorang pelaut yang dituduh sebagai bajak laut gitu di sini, datang terdampar, akhirnya di situ dia terlibat. Nah, kita ngikutin tokoh John Blackthorne ini bersama si Yoshi Torinaga ini. Yang sebenarnya ini tuh diinspirasi dari kisah nyata, guys. Inspirasinya dari John Blackthorne itu dari William Adams, terus Yoshi Torinaga itu dari Tokugawa Ieyasu. Nah, bagus ya menurut gua, ini tuh cerita yang bener-bener detail banget dari looks, wardrobe, make up, itu bener-bener punya tantangan tersendiri, dan di sini dibikin dengan sungguh-sungguh baik, dengan sungguh-sungguh nyata gitu ya. Dan gue juga nonton behind the scene ya, gimana timnya ini tuh bener-bener riset kayak baju samurainya, terus juga baju kimononya. Itu pasti tantangan di film-film atau series-series kayak periode gini nih gitu, dan itu diterjemahkan dengan baik sih. Dan gue lihat bahkan risetnya ini ada orang Jepangnya, tapi sebenarnya kepalanya ini bukan orang Jepang. Jadi itu tantangan tersendiri sih gitu. Maksudnya kepala departemen itu bukan orang-orang Jepang gitu. Mungkin ada keturunan gitu ya, tapi yang jelas mereka orang Amerika. Dan ini kebanyakan sebetulnya orang Amerika gitu yang bikin, tapi orang-orang pemerannya semuanya bahasanya itu bahasa Jepang, dan juga ada bahasa Inggrisnya sih sedikit. Menurut gue jajaran pemainnya semua oke-oke banget. Yang jadi Yoshi Torinaga, Hiroyuki Sanada itu keren banget sih dia. Kelihatannya kayak nggak bengis, tapi ternyata tegas dan bengis juga sih ternyata gitu. Kalau lu tonton dari awal sampai akhir gitu, itu ngeri banget dia ternyata, dan punya strategi yang jago banget, jenius lah nih orang. Pemain-pemain yang lain yang jadi Mariko sama yang jadi John Blackthorne juga oke. Semuanya menurut gue punya kedalaman karakter yang oke, dan bisa di delivery juga dengan baik sama para pemainnya sih. Ini teknisnya bagus banget sih semuanya. Visual efeknya ya yang paling kelihatan gitu, itu rapi banget. Ini film yang bener-bener kolosal gitu kan, banyak orang, terus juga dengan periode yang niat banget, budgetnya pasti mahal gitu, dan ini terbayarkan dengan visual efeknya yang juga nyaman, terus juga sinematografi yang oke. Ngambilnya tuh gila, ngambilnya luas banget gambarnya, dan itu juga akhirnya bener-bener membawa kita gitu, audiens penontonnya itu ke era itu dengan menyaksikan dengan dekat gitu, dengan looks gambarnya yang gelap gitu ya, dengan rasa-rasa apa ya, crime dan juga thrillernya di situ gitu. Itu sih yang gue rasain ketika nonton ini. Terus kelihatan banget lensanya tuh spherical gitu, kayak kanan kirinya tuh ngeblur parah gitu kayak. Dan itu menurut gue jadinya ada experience apa ya, gambarnya luas tapi kita fokus ke orangnya gitu. Editingnya juga lambat gitu. Ini emang film yang lambat, tapi intrik politiknya tuh tetap terasa thrilling gitu ya. Tetap terasa gimana pace-nya itu dibentuk ketika informasinya tuh pelan-pelan, maksudnya gimana gitu. Dan ini era segitu gitu ya, dengan Jepang. Menurut gue emang bukan film yang Hollywood yang fast cut gitu cuttingannya, dan di sini menurut gue malah ngerasa informasinya kalau kayak gini tuh emang bener-bener apa ya, kita nyari-nyari sendiri gitu, ada misterinya gitu, bikin penasaran dari satu episode ke episode lainnya sebetulnya. Yang emang harus sabar juga, karena ini gue yakin penontonnya orang dewasa semua sih. Ada juga yang gue kurang serak nih, endingnya itu bingung juga sih, apa sih sebenarnya rencananya si Yoshi Torinaga ini gitu. Sangat subtil banget lah, emang harus fokus banget nontonnya gimana Yoshi Torinaga ini mengirimkan Mariko. Tapi kayak masih belum bener-bener jelas banget sebenarnya apa rencananya, kalau nggak ditanya sama Yabushige gitu.
Dan itu pun gue kayak masih mempertanyakan aja sih, ini tuh sebenarnya apa sih yang benar-benar direncanakan, apakah emang ngirim si ceweknya doang, terus si Mariko juga nggak nyebutin gimana dia tugasnya gitu. Dan itu yang bikin gue malah, ini apa sih sebenarnya rencananya, yang detailnya kayak gimana gitu. Slow burn movie atau series ini tuh emang lambat banget sih, mungkin gak semua orang akan suka, tapi kalau orang yang suka tuh bakal ngikutin banget karena pelan tapi juga kita mikir-mikir lagi gitu, gimana ini adu strategi kan, bukan adu strategi yang perang doang, tapi ini tuh perang dingin gitu loh, gimana ini strategi lewat pakai siapa, dan itu buat gue kayak ini perang banget. Kalau ngomongin actionnya, kalau lu berharap ini film perang kayak Last Samurai gitu yang dengan ending yang epic dengan perang satu kelompok dengan kelompok lain gitu ya, ini ada perangnya gitu, kecil-kecil tapi nggak banyak dan nggak besar banget sebetulnya. Dan itu yang kalau lu harapkan besar, ini nggak ada. Jadi salah kalau lu mengharapkan itu gitu. Gue kira di sini ending itu bakal ada perang gitu, pecah banget antara satu regen dengan regen lainnya, tapi ternyata enggak. Itu juga salah sih ekspektasi gue, cuma tetap menarik. Oh iya, ini kayak Game of Thrones sih sebenarnya, ada intrik perangnya, dan ini masih season 1, nggak tahu ya season 2 kayak gimana, mungkin lebih banyak perangnya dan juga ada hal-hal lainnya, ada konteks lain yaitu agama Katolik dan Protestan juga di sini sebetulnya, yang baru masuk Jepang. Sebenarnya Katolik lah dia. Terus udah gitu ngasih kedalaman konteks juga gitu, gimana waktu dan tempatnya saat itu, Spanyol itu kayak gimana, Portugal itu kayak gimana, dan itu ngomongin VOC juga, ngomongin Belanda yang kita juga di situ termasuk di dalamnya gitu, Indonesia secara kultur ya, itu menariknya juga sih. Terus kalau adegan gue suka banget adegannya Mariko sih. Adegan Mariko nih dingin, dan juga sebenarnya rencananya apa gitu sih Mariko ini, tugasnya apa gitu. Itu yang bikin gue penasaran. Tapi adegan yang paling gue ingat itu adalah gimana dia menjalankan tugas terakhirnya. Dia harus kembali ke istana Osaka menjemput istri-istrinya Yoshitoro Naga sih. Itu gue amazed banget gimana perlawanannya, gimana integritas yang dijaga banget, itu sangat kelihatan banget dari Mariko. Dan gimana dia melakukan strategi ini dengan baik tuh gila sih. 1 lawan 1 gitu Mariko. Terus samurai-samurainya dulu gitu yang ngelawan musuh-musuhnya di situ. Dan itu kayak tegang banget. Dan juga adegan Toranaga yang diprotes sama pengikutnya bahwa lu jangan diem dong, lu apa sih rencananya, ayo maju gitu, gue nggak mau. Dan itu kan kalau mereka ngelawan akhirnya ya bunuh diri gitu, terus kayak dipotong. Dan itu buat gue kayak gila, itu adalah pengikutnya paling setia, tapi itu dia jalankan untuk melancarkan rencananya dia. Gila sih. Nah makanya kalau skor gue 8 dari 10, karena emang bagus banget, pelan tapi menusuk gitu ya, pelan tapi terasa tajam gitu kalau pisau. Nah cuma emang bukan buat semua orang, karena ini slow burn banget, dan ini film yang dewasa gitu, buat orang-orang yang emang sabar, orang yang mau menunggu, dan tanpa ekspektasi perang yang besar gitu sih. Itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, juga join Discord. Terus kita ada merchandise baru juga, sayangnya gue nggak pakai nih. Nah itu bisa dibeli juga, kolaborasi dengan klub Anchor, klub angker sebenarnya. Oke, dadah.